Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, tentunya masih di channel YouTube Ahmad Riza Effendi. Bapak Ibu semuanya, tolong hindari 3 hal ini agar nanti bansos PKH ataupun BPNT Anda masih bisa tetap cair. Info ini tidak hanya kepada KPM yang bansosnya masih cair, tapi juga info bagi mereka-mereka yang bansosnya tidak cair. Jangan-jangan terkena ketiga hal ini. Nomor 3 nanti paling penting ya Bapak Ibu. Baik, 3 hal itu apa saja? Nah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini akan saya kasih bocorannya kepada Anda semua. Bagi yang ingin tahu dan ingin menambah wawasan terkait bansos, silakan infonya disimak sampai tuntas ya. Mohon jangan di skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan berikut penjelasan lengkapnya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube saya Bapak Ibu ya. Sebelum kita mulai informasi kali ini, ada baiknya bagi Anda yang belum klik subscribe di YouTube saya, silakan diklik terlebih dahulu ya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu semuanya, kita kembali ke topik bahasan kita kali ini terkait 3 hal yang membuat bansos itu menjadi tidak cair. Sebenarnya Bapak Ibu, penyebab-penyebab bansos nantinya menjadi tidak cair itu ada banyak. Tapi di sini saya rangkum 3 saja biar Bapak Ibu semuanya tidak bingung dan tidak mumet ya. Karena dari semua penyebab-penyebab itu, ketiga hal ini yang paling sering terjadi mengakibatkan bansos PKH, BPNT tiba-tiba tidak cair. Meskipun desilnya itu masih desil di bawah, tapi karena ketiga hal ini tiba-tiba saja menjadi tidak cair. Nanti nomor 3 yang paling penting ya Bapak Ibu ya. Baik, langsung saja tanpa panjang lebar. Untuk poin yang pertama, silakan diurus sendiri administrasi kependudukan. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Jadi administrasi kependudukan itu yaitu adalah KKKTP, Adminduk ya, administrasi kependudukan. Banyak sekali dari masyarakat yang ditemui ya, jika mengurus KKKTP atau membuat KKKTP baru ataupun mengupdate KKKTP, ada yang nitip ke calo. Nah, saran saya Bapak Ibu mulai saat ini, silakan administrasi kependudukannya itu diurus sendiri. Karena ini ternyata berdampak pada bansos. Kenapa kok berdampak? Karena ada beberapa penerima manfaat yang sebelumnya bisa menerima bansos karena sempat kakaknya itu diminta tolong ke orang lain, ke oknum gitu ya. Ternyata datanya itu ada perubahan atau ada perubahan data. Padahal kalau mengurus KK dan KTP ya minimal nomor induk kependudukannya itu masih tetap, tapi ini ternyata nomor induk kependudukannya itu berbeda. Nah, ini sangat fatal. Karena ada perbedaan ini sehingga bansosnya itu menjadi tidak bisa terbaca, sehingga menjadi tidak cair. Jadi poin yang pertama, saran saya kalau mengurus pembuatan KTP KK, silakan diurus sendiri karena itu gratis ya. Karena kalau kita titip ke orang biasanya ada jasanya. Belum tentu nanti orang itu ya yang membantu mengurus itu datanya valid. Kadang pekerjaannya tidak sesuai kenyataan dan sebagainya. Saran saya Bapak Ibu ya, silakan diurus sendiri. Karena apa? Karena sekarang ternyata berdampak kepada bansos. Karena sekarang sudah berbasis data NIK dan nomor KK Bapak Ibu. Berikutnya, poin yang kedua yang perlu dihindari agar nanti bansosnya diharapkan bisa tetap cair, yaitu hindari judi online Bapak Ibu ya, atau judol. Karena banyak sekali penerima bansos di tahun 2025 tiba-tiba menjadi tidak cair karena terdeteksi bermain judi online. Gimana cara mendeteksinya? Nah Bapak Ibu, biasanya kan di judi online itu ada nomor rekening ya. Dan pemain ya, entah itu siapa di keluarga kita katakan ya, ada salah satu saja yang main, itu kan mendepositkan uang dan ketika nanti menang dan sebagainya kan me-withdraw uang. Nah, di sana kan ada riwayat transaksi Bapak Ibu. Nomor rekeningnya atas nama siapa dan sebagainya, ada nomor induk kependudukan dan sebagainya itu terlacak oleh PPATK. Nah, kemarin kan sempat banyak sekali yang terindikasi judi online sehingga bansosnya
terhenti meskipun desilnya masih desil 1, 2, 3, dan 4 ya. Karena terindikasi bermain seperti itu sehingga otomatis menjadi terhenti, dan ini perlu dihindari Bapak Ibu bagi penerima bansos agar bansosnya bisa tetap cair ya. Berikutnya poin yang paling penting yaitu poin yang ketiga ya. Hindari memberikan KTP ataupun KK kepada orang lain dengan alasan yang tidak jelas. Saya ulangi, hindari memberikan KTP dan KK kepada orang lain dengan alasan yang tidak jelas. Banyak sekali kasus ya yang kita temukan di masyarakat di mana itu dia adalah penerima bansos katakan ya. Tiba-tiba tidak cair karena ada kenaikan desil. Kok bisa ada kenaikan desil? Padahal yang bersangkutan itu secara kategori masih sangat layak bansos ya, secara ekonomi juga masih sangat layak bansos. Kok desilnya menjadi tinggi? Setelah dilacak sana-sini, ternyata didapati dia itu punya aset Bapak Ibu ya. Punya rekening listrik berdaya 2.200 lebih gitu ya. Berikutnya dideteksi dia punya kendaraan bermotor, roda 4 bahkan. Nah kok bisa? Padahal kan dia nggak pernah beli. Ternyata setelah diusut ya, identitas kependudukannya dulu sempat dipinjam orang lain untuk membeli barang-barang tadi itu. Karena identitasnya itu milik si penerima bansos, otomatis dia menjadi desil tinggi karena terdeteksi punya aset. Nah ini Bapak Ibu mohon nanti diperhatikan baik-baik ya, dijaga dengan baik-baik. KTP KK-nya tidak hanya milik jenengan semua ya, satu keluarga kalau bisa dijaga dengan baik-baik. Kalau bukan petugas resmi, petugas sensus ya, ataupun pemerintah desa kelurahan yang itu tujuannya untuk update data kependudukan ya jangan dikasih. Misal ada orang lain yang tidak dikenal tiba-tiba minta ya untuk tujuan yang tidak jelas, ataupun bahkan ini yang paling banyak tiba-tiba ada kerabat sendiri yang pinjam KTP ya, kalau pinjam dan sebagainya tolong nanti ditanyai Bapak Ibu untuk apa pinjamnya. Kalau untuk pembelian suatu barang, untuk pinjaman online, pinjaman kur ataupun bank dan sebagainya, mohon jangan boleh Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena banyak kasus ternyata penerima bansos ini yang semestinya layak menjadi tidak layak karena terindikasi punya aset atas nama penerima bansos itu. Karena KTP KK-nya pernah dipinjam. Nah itu hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau sudah seperti itu nanti untuk penyelesaian solusinya itu agak sulit Bapak Ibu ya, agak panjang, sulit. Harus dilapor jual dulu dan sebagainya, harus ke misalkan PLN, ya harus ke kantor PLN untuk pembaruan data. Itu ribet Bapak Ibu ya. Maka dari itu, ya saran saya tolong dijaga baik-baik KTP dan KK-nya. Kalau bukan petugas resmi, jangan dikasih. Kadang kalau ada petugas sekalipun yang resmi ya, itu biasanya tidak minta KTP-nya dibawa pulang, cukup dilihat saja biasanya. Jadi biasanya hanya dilihat KTP KK-nya, dicocokkan dengan data, selesai. Tapi kalau KTP-nya sampai dibawa, KK-nya sampai dibawa, nah itu perlu dicurigai ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi itu ada 3 hal yang sering membuat bansos itu menjadi tidak cair. Saya ulangi ya. Yang pertama, ya, kalau kita buat KK, KTP, usahakan diurus sendiri ya, jangan titip ke orang lain ya. Yang kedua, hindari judi online ya. Yang ketiga, tolong jaga baik-baik KTP dan KK, jangan mudah diserahkan kepada orang lain dengan alasan yang tidak jelas. Itu 3 hal yang kami temui menjadi penyebab ya bansos-bansos menjadi tidak cair. Ya mudah-mudahan bagi yang ekonominya masih sangat layak bansos, mudah-mudahan masih tetap cair bansosnya ya gitu ya. Terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Ahmad Riza Effendi. Jangan lupa subscribe ya. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.